Mengapa tidak dilakukan scientific crime investigation yang selalu kita dengung-dengungkan? Lah, di mana tidak dilakukan? Terhadap sperma yang ada di dalam tubuh Vera atau tubuh Vina, kenapa tidak diadakan pemeriksaan laborat atau DNA? Itu sperma siapa? Karena di situ ada banyak laki-laki ya. Nah, dari pertanyaan ini kemudian timbul lagi pertanyaan tambahan. Mengapa DPO 3 orang dan sekarang berkembang menjadi 4 untuk kasus pembunuhan yang demikian tidak bisa tertangkap dalam waktu 8 tahun. Nah, ini menjadi PR-PR yang bagus sekali untuk dikembangkan. Dan kita wajib berterima kasih kepada Polri yang telah jauh maju ke depan, telah mengadakan eksaminasi, telah memanggil para terpidana untuk disidik lagi atau untuk diperiksa lagi untuk mengetahui bagaimana kasus ini diproses di Polres Cirebon, bagaimana kasus ini diproses di Polda Jawa Barat. Nah, apakah dalam proses itu terjadi penganiayaan, pelanggaran HAM, terjadi pengejaran, yang dicari itu adalah keterangan atau pengakuan terdakwa, itu yang diutamakan atau apa? Karena kita ini dunia ini udah modern. Pengakuan terdakwa itu tidak wajib atau tidak harus dan tidak terlalu diperlukan. Itu bukan alat bukti yang utama. Kita telah mendengung-dengungkan bahwa crime scientific investigation. Nah, jadi banyak hal yang perlu dilakukan dan hendaknya kita berharap instansi penegak hukum, jangan hanya Polri saja yang mengadakan examination atau mengadakan pemeriksaan, penyidikan atau audit terhadap kasus ini, tapi kejaksaan juga selaku penuntut. Kok bisa lolos kalau kasus ini tidak benar, tersangkanya bukan itu, kenapa bisa lolos dalam penuntutan? Hakim, Komisi Yudisial juga harus kerja keras. Ternyata kalau bukan itu tersangkanya atau terdakwanya, kenapa dipunis? Nah, inilah pelajaran yang bagus bagi kita. Pak Sunto, tapi pertanyaan publik bagaimana caranya? Sudah 8 tahun, kemudian sudah menjalani pidana, belum lagi ada 2 terpidana yang menyatakan bahwa dirinya salah tangkap. Yang pertama adalah Saka Tatal mengatakan dirinya salah tangkap, kedua Sudirman yang ternyata IQ di bawah rata-rata dan banyak tekanan sehingga ia mengaku. Nah, ini bagaimana upaya apa yang dilakukan? Pihak kepolisian hanya menyatakan bahwa sampai dengan saat ini para terpidana ini tidak saling mengenal dengan 3 DPO. Lantas agak buntu begitu kalau publik melihatnya. Apa upaya yang bisa dilakukan sebenarnya? Harus bisa diungkap oleh Polri. Pertama, apakah proses penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Apakah proses penyidikan dari awal telah sesuai dengan scientific crime investigation? Tidak hanya sebagai ucapan, itu yang harus dibuktikan. Dan bagaimana langkah selanjutnya? Ini sudah inkrah ya, kasus ini. Bagaimana jalan keluarnya? Apapun jalan keluarnya harus ditempuh kalau ternyata yang dipidana itu bukan pelaku. Karena apa? Dalam negara hukum atau dalam prinsip hukum, prinsip yang utama itu adalah keadilan dan kebenaran. Jadi jangan kita selalu berdoman, wah ini tidak benar, gini-gini, tidak. Makanya kita hormat kepada pihak Mabes Polri yang telah memerintahkan kasus ini untuk diadakan eksaminasi, diproses lagi. Yang diproses itu adalah untuk mengetahui apakah jalannya pemeriksaan oleh Polres Cirebon itu benar apa tidak. Apakah ini kecelakaan, apakah ini pembunuhan, kalau pembunuhan siapa pelakunya, apakah pelaku yang disidangkan ini adalah pelaku yang benar atau pelaku rekayasa dan sebagainya. Tentunya pihak Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan lebih jauh, yaitu terhadap siapa yang bertanggung jawab pada penyidikan pada waktu itu, yaitu Kapolres Cirebon pada saat itu, 2016. Kemudian Kasat Sersenya siapa, kemudian penyidiknya siapa, termasuk saat ditarik di Polda, karena kasus ini diselesaikan di Polda, siapa Kapoldanya waktu itu, kemudian siapa tim penyidik di Polda, kan disidik ulang di Polda. Nah inilah, tapi kita tidak bisa terlalu mengatakan bahwa yang ditangkap atau yang diproses atau yang dipidana itu adalah
pelaku rekayasa atau bukan pelaku. Tidak bisa langsung divonis begitu. Baik. Harus diadakan eksaminasi, diadakan oleh tim, baik tim Baik, Pak pengadilan, Susno. ya, para hakim, komisi yudisial, kemudian dari kejaksaan, kemudian dari Mabes Polri yaitu Kompolnas, mengecek perkara ini apa benar apa tidak prosesnya dari awal sampai dengan divonis begitu. Baik, oke, baik. Tadi Pak Susno juga menggarisbawahi bahwa ini juga kasus kembali disidik oleh Polda Jawa Barat. Nanti kita akan dalami ya Pak Susno dan juga Pak Sugeng. Usai jeda kami segera kembali. Langsung melanjutkan dialog saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi sempat juga disinggung oleh Pak Susno begitu ya. Ini disidik lagi oleh Polda Jawa Barat. Kalau menurut Pak Sugeng sendiri, apa yang perlu dicermati di garis bawahi gitu bahwa ini kasusnya kemudian para terpidana ini kembali lagi disidik, kembali lagi diperiksa begitu? Yang disampaikan Pak Susno itu sudah lengkap, ya. Jadi ketika Mabes Polri menurunkan tim melakukan pemeriksaan ulang bersama dengan tim Polda Jawa Barat, maka hal-hal yang disampaikan Pak Susno itu menjadi sesuatu yang harus didalami, ya. Arahnya dua. Nih. Pertama, apabila pemeriksaan oleh Polres Cirebon dan Polda Jabar pada 2006 ada tindakan-tindakan unprosedural, tindakan-tindakan unprofesional, ya, itu harus menjadi catatan untuk pembenahan proses pemeriksaan ke depan dalam perkara ini. Apa itu misalnya persubstansi, ya? Tadi misalnya dikatakan apakah ini tindak pidana persetubuhan secara paksa. Ada sperma misalnya ditemukan. Ini sperma siapa? Apakah waktu itu diuji oleh laboratorium forensik polisian, ya, DNA-nya dari 8 orang ini sperma siapa, atau ini sperma korban siapa, Eki atau siapa? Ini kan tidak jelas nih, karena mereka berhubungan pacaran, ya. Nah, ini harus didalami, ya, itu pertama. Kemudian soal visum et repertum, ya, adanya isu perbedaan antara surat dakwaan bahwa Eki mati karena senjata tajam dengan visum et repertum yang tidak menjelaskan. Jadi semuanya harus diperiksa ulang. Apakah di sana prosedur pemeriksaan oleh Polres 2016 dan Polda itu sudah benar? Kalau misalnya tidak, maka ada dua aspek lagi, ya. Kalau tidak benar, satu aspek keadilan untuk korban, keluarga korban, aspek keadilannya. Artinya pelaku ini bukan yang ditangkap ini sebagian atau seluruhnya bukan pelaku sebenarnya, ya. Kedua, ada aspek keadilan bagi yang diduga katakanlah ada salah tangkap, ya. Itu dua aspek tersebut. Nah, yang ketiganya berarti kalau ada satu atau beberapa orang yang bukan pelakunya, maka masih ada yang berkeliaran di luar selain yang DPO.